3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anika Snadi. Di sini di momen kali ini saya akan membahas masalah postingan Mas MHD Muas Maulana Nasution di grup budidaya ternak kelinci, yang di situ diposting menanyakan, "Om mau tanya, kelinci saya kok bulunya habis gini lama-lama ya Om? Apa penyebabnya ya Om? Dan apa obatnya ya Om?" Gitu. Dan di komen-komen yang masuk itu ada beberapa komentar yang katanya virus, katanya disarankan untuk oles pakai minyak, ada yang menyarankan untuk suntik ivermectin, ada yang bercanda juga, potong atau gimana gitu ya. Bebas ya, soalnya orang berkomentar itu sesuai maunya dia dengan tujuannya masing-masing, bisa serius bisa bercanda, atau mereka memang menyampaikan sesuai apa yang dia pikirkan gitu loh. Bahkan ada yang bilang kebanyakan pelet, macam-macam lah. Itu di sini saya mau membaca atau menganalisa semua berdasarkan pengalaman saya ya. Soalnya di dalam foto itu terlihat bulu yang botak itu tidak rontok secara merata, melainkan botak bagian atasnya dulu. Dan parahnya sampai habis yang bagian atas, sedangkan bagian yang bawah masih oke. Kalau menurut saya itu bisa karena kondisi kandang lembab, kurang sinar matahari, atau kurang nutrisi karena pakan. Karena untuk kelinci bulu panjang itu butuh nutrisi yang bisa mendukung atau bisa membantu pertumbuhan bulunya, karena kebutuhan untuk pertumbuhan bulu di sini dibutuhkan lebih ya dibanding kelinci-kelinci yang punya bulu pendek. Dan resiko lembab atau resiko lembab itu juga berpengaruh pada kerontokan bulu, karena nanti bisa terjadi jamur atau infeksi atau virus. Tapi bisa juga ini disebabkan karena apa ya? Satu, berdasarkan pengalaman saya, kalau bulunya rontok bagian atas aja, itu mungkin bisa jadi digigit atau dicabutin oleh kelinci yang lain, bisa induknya atau temennya, saudaranya, atau kandang sebelahnya. Tapi kalau kandang sebelahnya biasanya rontoknya bukan bagian punggung atas, tapi bagian samping atau bagian belakang. Saat dia selonjoran atau santai mepet di sebelah kandang, kelinci yang sebelahnya biasanya jahil, suka gigiti bisa karena memang dia jahil atau memang dia kurang serat, atau ya istilah, ada kasus yang lain istilah kerennya wool block gitu, jadi dia makan bulu. Atau bisa juga karena yang makan bulu itu kurang protein, atau kelinci yang rontok bulunya itu memang kurang nutrisi untuk kebutuhan bulunya, jadi dia rontok. Terus yang mau saya bahas di sana itu kan banyak yang berkomentar, ada beberapa yang berkomentar bahwa oles pakai minyak, ada yang suntik pakai ivermectin. Saya merasa kurang cocok ya, karena justru minyak akan tambah lembab, karena minyak itu sifatnya tidak akan pernah hilang tanpa dicuci. Dan efeknya itu nanti bulunya bau, kelincinya bau, dan malah bisa memperparah kerontokan bulunya karena tambah lembab. Nanti parasit segala macam malah bisa nempel. Kecuali kandang sudah bersih, kelinci sudah sehat, sekedar dia gejala mungkin kayak penyakit apa yang perlu dioles pakai minyak. Tapi menurut saya kelinci tidak perlu ya, mungkin kayak dioles-oles gitu, menurut saya kurang oke, karena kelinci risiko menjilat. Kadang ada yang dioles pakai oli ataupun apa, itu saya tidak setuju, karena justru nanti berisiko di pencernaannya. Mungkin pada kondisi tertentu tidak sampai membunuh, tapi sebenarnya ibaratnya kita atau makhluk hidup yang seharusnya bahan yang tidak terkonsumsi itu tiba-tiba dijilat dan terkonsumsi, otomatis tetap kondisi perut tidak oke atau tidak nyaman.
Kalau kurang nutrisi tadi ada yang masa kurang nutrisi itu bisa jadi karena pakannya. Pakan itu mungkin pakan yang asal racik atau asal beri, karena sebenarnya kebutuhan nutrisi itu kan harus kelinci saat liar di hutan itu dia mencukupkan kondisinya, mencukupkan nutrisinya sendiri dengan memilih-milih pakannya sendiri. Sedangkan saat dikandangkan kan kitanya atau peternaknya yang harus memenuhi kebutuhan kelincinya, karena dia tidak bisa mencari atau tidak bisa mencukupkan kebutuhannya sendiri. Jadi harus pandai-pandai memilih atau memberikan pakan. Kalau cuman untuk sementara kasih comboran yang asal-asalan atau mungkin fermentasi, asal selama tidak dalam tempo atau jangka panjang dan terus menerus juga nggak terlalu banyak, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau masalahnya itu continue terus menerus, ya efeknya banyak. Bisa jadi kelinci mudah kembung, bisa jadi kelinci mudah sakit, rentan terhadap pergantian musim, cuaca, mudah stres. Banyaklah namanya kurang nutrisi itu bisa jadi. Terus tadi saya sempat menganalisa bisa jadi itu karena pakan yang mengandung racun mimosin. Racun mimosin ini biasanya ada pada daun petai-petaian ya, seperti daun lamtoro, daun semacam daun petai-petaian ya, lamtoro. Terus itu apa, kalau istilah di tempat saya namanya petet. Itu proteinnya tinggi, kandungan pada daun lamtoro itu atau daun petet itu proteinnya memang tinggi. Tetapi untuk jangka panjangnya atau efek negatifnya itu karena daun lamtoro itu mengandung racun mimosin yang efeknya merusak bulu dan merontokkan bulu gitu. Tapi seharusnya kalau memang kena racun mimosin itu mungkin saat bulu yang masih itu dipegang pun dia kayak gampang rontok gitu, kalau dipegang kayak brol gitu, mudah brodol atau mudah rontok. Itu biasanya kalau kena mimosin. Kalau ini yang di foto ini saya lebih cenderung ke gangguan kelinci lain, bisa jadi induk atau yang lain, atau kandang lembab atau kurang nutrisi gitu. Jadi kandang lembab atau karena gangguan kelinci lain digigitin bulunya. Kalau saya amati tidak ada hubungan dengan skabis ya. Jadi mungkin tidak ada hubungannya dengan Wurmectin, tapi mungkin boleh dicoba kalau memang terpaksa. Setelah diamati di bagian telinga dipegang seperti ada semacam gudik atau semacam kayak kerak-kerak gitu di bagian tangan, telinga, itu boleh sambil disuntik Wurmectin. Kalau enggak jangan, karena Wurmectin itu panas ya. Ini kelincinya sebenarnya kan masih anakan. Kalau kondisinya dia sudah tidak oke, tidak fit, nanti kena obat yang bisa menambah stres, malah nanti berisiko kondisinya tambah ngedrop. Itu nek saran saya diperbaiki aja, atau induknya kalau memang sudah bisa dipisah dari induknya, bisa aja dari induknya. Nanti biasanya 1 minggu, mulai 3 hari sampai 1 minggu tuh bulu mulai tumbuh. Kalau memang itu rontok karena bulunya. Jadi itu bisa coba dijauhkan kalau memang sudah bisa mandiri makan ya, diperbaiki makanannya. Kalau sudah doyan pelet, coba dikasih pelet aja, karena memang pakan terbaik, nutrisi terhitung dengan baik itu pelet. Asal jangan dikasih pakan pelet sapi atau pelet kuda, atau bukan pakan ruminansia lah ya kalau mau kelincinya sehat. Karena itu juga pakan ruminansia juga kalau untuk kelinci juga menyiksa kelincinya sebetulnya. Tapi karena kelincinya lapar di kandang, nggak bisa nyari makan sendiri, dia lapar, dimakan gitu loh. Tapi efek jangka panjangnya juga nggak bagus, kan nanti pencernaannya berat. Biasanya protein lebih gede lah dibanding pakan-pakan yang aman untuk pencernaannya. Jadi kayak gitu. Itu nek saran dari saya. Terus untuk menghindari kayak gini tadi, kalau memang dikarenakan kandang lembab ya mungkin intensitas matahari diperlukan ya untuk kesehatan kelinci juga, supaya parasit atau jamur ataupun apa tidak berkembang biak pesat di sana. Jadi kondisikan kandang, intensitasnya
kurangi kelembabannya. Kalau memang kurang nutrisinya, perbaiki pakannya, hindari pakan basah dulu, karena komboran atau pakan basah ampas tahu fermentasi akan memperburuk kondisinya. Terus kalau memang itu karena indukannya, perbuatan indukannya atau kelinci lain, jauhkan dari gangguan kelinci lain termasuk indukannya. Kalau memang sudah bisa dipisah sendiri, itu solusi dari saya gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru disuntik atau dioles pakai minyak ataupun apa dulu, khawatir nanti kasihan kelincinya, justru malah dia akan tambah tersiksa sebetulnya gitu. Jadi pahami, pelajari kondisinya gitu. Itu masukan dari saya soal kelinci yang bulu rontok botak bagian atas. Karena memang kalau botak bagian atas itu mungkin karena kejahilan ya. Kalau memang rontok semua secara berkala atau rontok semua merata, itu mungkin karena racun mimosin. Jadi perlu dipahami semuanya dulu, jangan sampai salah-salah, kasihan kelincinya soalnya ya. Itu saja masukan dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk teman-teman yang lain yang masih pemula yang mau belajar seputar ternak kelinci, monggo bisa ikuti channel edukasi saya, Kelinci Official Education. Di sini tujuan saya membuat channel edukasi ini semata-mata bukan karena uang atau pengen hasil dari sana. Cuman ini tergerak dari hati saya karena setelah saya melihat banyak konten-konten YouTube, itu ada beberapa yang memang tujuannya gimana ya, ilmu yang disampaikan itu bukan berdasarkan hasil atau ilmu dari kandang sendiri dia berhasil ternak kelinci, ilmunya sebarluaskan atau diinfokan dibuat di konten di YouTube, tetapi hanya mereka sekedar punya kelinci, dikasih makan ini baik saja, masih baik-baik saja, belum keluar gejala atau efeknya, sudah terlalu prematur untuk menyampaikan informasinya gitu loh. Kalau untuk pakan fermentasi juga saya menyarankan untuk jangan ya, karena kalau jenengan tujuannya untuk breeding, untuk diperanak-pinakkan, itu secara bertahap dan pasti akan membuat kemandulan. Itu efek jangka panjangnya. Karena bakteri probiotik itu memang bagus, tapi ada standar dan ada batasnya gitu. Tidak boleh karena baik terus langsung semua sebanyak-banyaknya dikasihkan gitu, enggak. Terus ada beberapa yang menunjukkan pakan ini indigo veraton segala macam bagus ya, alfalfa bagus ya, tapi semua ada porsinya. Terus kayak daun katuk bagus, iya bagus, semua juga ada porsinya. Daun kelor bagus ya, intinya semua pakan itu bagus, cuman ada beberapa pakan yang harus kita batasi pemakaiannya karena dia masuknya bukan pakan utama tapi ibaratnya suplemen ya, tambahan gitu loh, yang tidak boleh diberikan secara berlebih dan tidak boleh terus menerus dalam jangka panjang gitu. Oke, saya rasa sudah cukup apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya infokan. Untuk teman-teman semua yang mau belajar seputar ternak kelinci, monggo bisa di channel edukasi saya, Kelinci Official Education. Maaf, di dalam konten-konten atau channel dalam video saya tidak profesional dalam membuat video karena memang nggak basic saya juga. Saya hanya menuangkan, menyampaikan sesuai kemampuan saya, masih ala kadarnya. Kalau teman-teman ada yang mau membantu atau membuat konten bersama untuk kebaikan bersama, saya lebih suka. Tapi ingat, tujuan saya di sini bukan untuk mencari uang semata. Kalaupun ada rezeki dari sana, bagi saya itu bonus. Karena alhamdulillah saya selama ini sudah fokus ternak kelinci dan hasilnya alhamdulillah bisa untuk mencukupi keluarga saya. Tidak lebih, tidak kurang bagi saya, karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang dan kesuksesan tidak selalu dalam bentuk kekayaan.
yang monggo yang mau bantu bikin konten atau sharing ataupun apa yang bersedia, nanti ilmunya bisa saya masukkan ke dalam channel edukasi saya ala kadarnya ya, karena memang saya tidak ahli dalam hal-hal seperti ini gitu. Oke, sampai di sini saja, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.